Jika kita mengeluarkan uang misalkan 100.000, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala uang tersebut akan kita terima kembali, akan Allah kembalikan kepada kita minimal 150.000 atau bahkan mungkin 200, atau bahkan mungkin ada pernah yang mengalami sampai dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 100.000 itu Allah kembalikan 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-sharekan sebuah bacaan Asma Ruh Uang versi yang kedua. Di mana pada video sebelumnya saya menjelaskan versi yang pertama, yaitu sebuah bacaan Asma Ruh Uang, di mana Asma Ruh Uang ini memiliki khasiat dan fadilah yang sangat luar biasa, yaitu untuk menarik kembali uang yang sudah kita keluarkan. Bagi Anda yang mungkin belum menyimak versi Asma Ruh Uang yang pertama, silakan Anda lihat, silakan Anda simak di video saya yang berjudul Asma Ruh Uang untuk menarik kembali uang yang sudah dikeluarkan. Videonya seperti ini. Inilah versi pertama, Asma Ruh Uang versi pertama. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa Asma Ruh Uang ini memiliki keutamaan atau khasiat, yaitu untuk menarik kembali uang yang sudah kita keluarkan dengan jumlah yang sangat besar dan lebih berkah tentunya. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengeluarkan uang misalkan 100.000, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala uang tersebut akan kita terima kembali, akan Allah kembalikan kepada kita minimal 150.000 atau bahkan mungkin 200, atau bahkan mungkin ada pernah yang mengalami sampai dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 100.000 itu Allah kembalikan 1 juta. Dan Asma Ruh Uang ini sangat sering saya praktekkan, bahkan ketika saya membeli cilok sekalipun dengan harga Rp2.000, alhamdulillah selalu saya bacakan Asma Ruh Uang tersebut. Dan alhamdulillah ketika saya belanja walaupun sekecil apapun, apalagi dengan jumlah yang sangat besar, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya untuk membacanya, sehingga uang yang telah saya keluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan dengan jumlah yang sangat besar dan di luar nalar manusia. Kok bisa uang yang kita keluarkan bukannya berkurang tapi malah bertambah? Bagi akal manusia mungkin ini adalah sesuatu hal yang mustahil. Akan tetapi dalam kita mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama, kita tidak bisa mengandalkan hanya dengan nalar manusia saja, tidak hanya dengan akal manusia saja. Akan tetapi kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memungkinkan segala sesuatu yang tidak mungkin. Seharusnya ketika kita mengeluarkan uang bukannya bertambah, akan tetapi harusnya berkurang. Ini adalah akal manusia. Ini adalah logika seseorang yang wajar ya, kita berpikir ketika kita mengeluarkan mungkin uang kita akan berkurang. Ini adalah akal dan matematika manusia. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain, maka sesuatu yang harusnya berkurang bisa saja bertambah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengamalkan amalan-amalan yang diberikan oleh para ulama kepada kita, kita tidak lagi berbicara tentang matematika. Kita tidak lagi berbicara tentang sebuah akal yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi kita berbicara pada kesempatan ini adalah berbicara tentang keajaiban dan keberkahan tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih yang tidak mungkin? Semuanya akan menjadi mungkin ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Kita ingat bahwasanya sebuah tongkat Nabi Musa alaihissalam, ketika kita berpikir secara akal, mana mungkin bisa menjadi sebuah ular. Ini tongkat saja, tongkat kayu bisa jadi ular.
Ini menurut akal logika manusia ini tidak mungkin. Akan tetapi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tongkat yang tadinya kayu, tongkat Nabi Musa alaihissalam tersebut bisa menjadi sebuah ular. Atau mungkin kita pernah mendengar ada seekor unta yang keluar dari batu yang dimukjizatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan mukjizat tersebut kepada Nabi Soleh alaihissalam. Unta Nabi Soleh alaihissalam keluar dari sebuah batu, dan ini pun sesuatu hal yang sangat mustahil bagi akal manusia, akan tetapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita pernah mendengar juga Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, ini pun adalah sebuah mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mungkin di luar akal nalar manusia. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, iya itu kan nabi yang Allah berikan mukjizat, sedangkan kita ini bukan nabi. Wahai para pemirsa, apakah kita tidak melihat ada seseorang yang bukan juga nabi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan keanehan yang sangat luar biasa. Seperti siapa? Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menjadikan seorang bayi perempuan menjadi seorang bayi laki-laki. Ini juga adalah bukan nabi, akan tetapi ini adalah walinya Allah. Mungkin di antara kita berpikir, ya itu kan wali, itu kan nabi. Kita ini bukan nabi, bukan juga wali. Ketika pikiran kita dan logika kita disudutkan kepada hal tersebut, kita ini bukan nabi, memang betul. Kita ini bukan wali, wallahu alam. Akan tetapi logika iman kita berkata, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan keanehan dan keajaiban kepada selain nabi dan wali? Tentu logika iman kita menjawab, Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa dan sangat mampu memberikan keanehan dan keajaiban itu walaupun bukan kepada nabi dan walaupun bukan kepada wali. Seperti halnya kita ini manusia biasa, akan tetapi kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kekuasaannya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah keajaiban dan keanehan. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban tersebut, siapa sih yang bisa menghalangi keajaiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap makhluknya? Tidak berlama-lama lagi, bagi Anda yang mungkin penasaran bagaimana sih bacaan Asmaruh Uang versi kedua, bagi Anda yang mungkin sudah memiliki versi pertama, silakan disimak. Versi yang keduanya ada bacaannya adalah, Ya Allahu ya Razzaq dzul quwwatil matin urzuqni. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu ya Razzaq dzul quwwatil matin urzuqni. Ini adalah bacaan Asmaruh Uang versi kedua. Dikarenakan memang Asmaruh Uang ini memiliki beberapa versi, bahkan ada versi yang ketiga nanti yang insya Allah akan saya sharekan pada video selanjutnya. Sebagaimana yang sama kita ketahui bahwasannya Asmaruh Uang pada versi pertama saja sudah banyak yang mengamalkan dan sudah banyak yang Allah berikan keajaibannya. Silahkan Anda simak di beberapa pengalaman para subscriber yang sudah saya upload testimoni mereka yang sudah mengamalkan dan menerima keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bukan nabi, mereka itu bukan wali, wallahu a'lam. Bisa saja mungkin mereka itu adalah orang-orang biasa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan keajaiban dan keanehan yang di luar akal dan nalar manusia. Bagi Anda yang mungkin penasaran dan ingin mengetahui bagaimana pengalaman mereka para pengamal Asmaruh Uang pada versi pertama, silakan Anda cari di channel Majmu'atul Hikam. Para pengamal-pengamal sudah saya upload videonya dan sudah saya ajak berkomunikasi dan sudah saya ajak bercerita bagaimana tentang cara pengamalan mereka dan bagaimana cara pengalaman mereka ketika mengamalkan Asmaruh Uang. Bahkan terkadang di antara mereka yang saking bahagianya mengamalkan Asmaruh Uang dan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung terkadang menelepon saya dan bahkan mengecat kepada saya. Mereka mengatakan kepada saya, Pak Ustadz, tapi kok bisa ya ketika saya mengamalkan Asmaruh Uang belanja 50.000, Allah kembalikan uangnya 250.000. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin aneh, di luar akal manusia dan mungkin di luar hitungan matematika. Ada juga pengalaman mereka yang mungkin bisa Anda saksikan di channel Majmu'atul Hikam. Silakan Anda cari pengalaman-pengalaman mereka. Ada juga yang sampai mereka terharu ketika ATM-nya kosong. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Asmaruh Uang dan kemudian mereka bacakan sholawat. Tiba-tiba ATM mereka diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang sangat luar biasa dan tidak masuk akal. Bahkan ada juga yang pernah saya ingat bahwa ada seorang ibu-ibu dari Jawa kalau gak salah yang pernah mengamalkan Asmaruh Uang, ATM-nya kosong. Ketika si mbak tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian membaca Asmaruh Uang versi pertama, kemudian ditiupkan kepada ATM-nya, ternyata subhanallah keesokan harinya
Allah Subhanahu wa taala kirimkan sejumlah uang sekitar 1.056.000 kalau nggak salah waktu itu. Ya, silakan Anda lihat beberapa pengalaman mereka yang sudah mengamalkan asma ruang versi pertama, dan mungkin bagi Anda yang sudah mengetahui versi pertama, silakan Anda amalkan untuk versi yang kedua ini dengan bacaan ya Allahu ya Razzaq dzul quwwatil matin urzuqni. Ini juga sama dibaca sekali saja ketika kita mengeluarkan uang. Ini boleh Anda baca sekali, boleh Anda baca beberapa kali, silahkan. Ketika Anda mengeluarkan uang, bacalah asma ruang versi yang kedua ini. Bagi Anda yang mungkin ingin mengamalkan dan ingin mencoba keajaiban asma ruang ini, silahkan Anda amalkan saja. Saya ijazahkan pada video kali ini. Silahkan saya izinkan Anda untuk mengamalkannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabahnya kepada Anda yang yakin untuk mengamalkannya. Kemudian terkadang ada juga yang bertanya, apakah bisa asma ruang ini kita gunakan ketika kita membayar hutang atau mungkin membayar kontrakan? Ini saya jawab, bisa, silahkan. Anda amalkan saja setiap Anda mengeluarkan uang. Entah itu membayar hutang, entah itu membayar kontrakan, atau apapun itu. Dengan demikian, insya Allah dengan keberkahan asma ruang yang kita baca dan kita yakini, kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebutuhan kita akan Allah cukupi tanpa menguras uang yang ada. Subhanallah, ini adalah sebuah amalan yang luar biasa, dan sampai sekarang alhamdulillah selalu saya amalkan ketika kita mengeluarkan uang. Ketika saya mengeluarkan uang berapapun jumlahnya, mau 2.000, 20.000, apalagi sampai jutaan, selalu saya bacakan asma ruang. Baik itu versi yang pertama ataupun versi yang kedua. Versi yang pertama silahkan Anda simak pada video saya yang sebelumnya. Versi yang kedua ini adalah, bacaannya adalah, saya ulangi, ya Allahu ya Razzaq dzul quwwatil matin urzuqni. Saya ulangi, ya Allahu ya Razzaq dzul quwwatil matin urzuqni. Ini adalah bacaan asma ruang versi yang kedua dengan khasiat dan fadilah yang sama, yaitu untuk menarik kembali uang yang sudah kita keluarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan selalu saya doakan mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin sering lupa untuk membacakan asma ruang, ini adalah cobaan bagi Anda. Dan saya doakan mudah-mudahan ketika Anda mengeluarkan uang, selalu Allah ingatkan untuk membacakan asma ruang tersebut, sehingga uang Anda tidak akan terkuras habis, malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya ijazahkan kepada seluruh pemirsa setia channel Melaju Hikam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Saya cukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.